Halo sahabat Kompas, kembali lagi di acara Bongkar Data Litbang Kompas. Kali ini bersama saya Iqbal Basyari dan hari ini kita sudah kedatangan dua tamu istimewa. Ada Mbak Tina dari Litbang Kompas dan Mbak Intan dari Des Humaniora. Halo Mas Iqbal. Halo, apa kabarnya Mbak? Gimana ini? Apakah sudah merayakan Lebaran? Udah Mas, sudah kenyang opor, kenyang Waduh, ya bener-bener. tupat. Nah, kemarin sempat silaturahmi ke saudara-saudara? Sempat sih saudara-saudara deket ya. Kebetulan saudara-saudara juga ada yang merayakan, kita yang ikut apa ya, silaturahmi juga ya. Karena ini kan ajang silaturahmi buat kumpul-kumpul keluarga besar ya. Kapan lagi gitu kan momen besar seperti ini. Saatnya berkumpul ya. Bener. Nah, ada yang menarik nggak kemarin ketika kumpul-kumpul keluarga? Karena kan biasanya ketika kita berlebaran, apalagi kumpul-kumpul keluarga, selalu ada pertanyaan-pertanyaan iseng nih. Bener banget. Ini kayak selalu identik ya kalau yang ada pertanyaan-pertanyaan itu ya. Betul-betul. Nah, biasanya apa sih Mbak Tina? Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan jebakan nggak sih ketika kita itu kumpul-kumpul bareng keluarga di saat lebaran? Karena kan apalagi di medsos, aduh ini udah mulai lebaran kita harus siap-siap, ada pertanyaan-pertanyaan jebakan ini Mbak Tina. Mental gitu ya. Iya. Ini menarik sih Mas ya dan Mbak Intan karena ya memang sudah seperti tadi ya, seperti tradisi. Yang menarik juga kalau kami dari Litbang Kompas itu melakukan jejak pendapat Mas. Ini kan momennya lebaran, biasanya kami menanyakan apa sih yang paling dinantikan ketika lebaran begitu. Nah salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah waktu berkumpul atau bersilaturahmi dengan keluarga. Tadi Mbak Intan bilang sudah berkumpul gitu kan. Sekitar 77% ya mayoritas lah ya bilang itu memang yang dinantikan. Tetapi ternyata di balik penantian itu ada kegelisahan-kegelisahan yang menyertai karena akan ada pertanyaan yang siap menyergap kapan saja dan tanpa duga. Nah, ini dari hasil jejak pendapat kami itu banyak hal yang menjadi apa ya, seperti pertanyaan yang membuat orang itu merasa terteror begitu. Dua yang paling utama itu adalah soal pekerjaan. Itu sekitar 1/4 responden lah ya, itu mengatakan bahwa kalau ditanya soal pekerjaan itu relatif membuat tidak nyaman begitu, karir pekerjaan dan sebagainya. Nah, yang juga membuat responden itu kurang nyaman, yang kedua dan yang sering kita jumpai di medsos dan mungkin dalam kehidupan kita, mungkin Mbak Intan kemarin silaturahmi sempat mendengar juga, itu adalah pertanyaan seputar hubungan asmara. Spesifiknya kapan nikah gitu. Aduh, itu pertanyaan yang sering sekali kita dengar ketika lebaran ini. Aduh. Betul. Selalu ada ya kayaknya. Selalu ada. Itu memang menjadi dua kegelisahan terutama oleh generasi muda ya. Kalau kita membagi itu ada 5 generasi kan, Gen Z, kemudian gen milenial, yang muda dan madya. Nah, pertanyaan spesifik soal kapan nikah ini menjadi kegelisahan bagi mereka yang memang usia sekitar 17 sampai 34 lah. Ini kan memang usia-usia yang umumnya sudah di usia menikah begitu ya, dirasa dan dinilai siap menikah. Iya, dirasa dan dinilai siap menikah pada umumnya oleh publik begitu. Nah, pertanyaan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bagi para responden ini akan sangat mengganggu, meskipun tadi acara berkumpulnya sangat dinanti, tetapi mereka cukup was-was dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Mas Iqbal, kalau dari temuan jejak pendapat Litbang ya. Oke. Nah, Mbak Tina, dari hasil jejak pendapat Litbang sendiri, apakah pertanyaan-pertanyaan teror itu hanya tertuju untuk kelompok usia 17 sampai 34 tahun dan apakah pertanyaan juga sama? Sebenarnya enggak, karena kalau jejak pendapat kita itu kan respondennya itu beragam ya, dari memang muda, kita batasi minimal 17 tahun sampai usia ya setelah pensiun lah yang 70 tahun begitu. Ternyata menariknya itu pertanyaannya sangat beragam. Memang kalau muda tadi karena mungkin usia menikah ya, jadi biasanya ditanya kapan lulus kalau yang sekolah atau kuliah. Kemudian ya pokoknya seputar pencapaian hidup lah. Kemudian tadi karir pekerjaannya seperti apa, dan yang tadi mengganggu itu soal kapan nikah begitu. Tetapi ternyata masing-masing generasi itu kayak punya problematikanya sendiri gitu ya. Hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman ketika dalam sebuah perkumpulan atau silaturahmi itu. Kalau tadi yang muda soal seputar nikah atau pekerjaan, yang tua ini agak beda, bukan tua ya, lebih senior katakanlah. Nah itu agak berbeda. Dan ternyata ketika yang sudah menikah pun tidak lantas dia aman dari pertanyaan. Karena ada juga yang menyebutkan ini kebanyakan di usia sekitar 34 sampai 40 something ya. Itu bilangnya tidak nyaman ketika ditanya kapan punya anak atau kapan tambah anak. Jadi ternyata pun sudah menikah yang kita temukan ramai di media sosial itu tidak lalu membuat dia merasa aman juga ketika dalam perkumpulan. Karena segala usia itu
ternyata ditanyain macem-macem gitu Mas. Jadi dari temuan jajak pendapat kita. Oke, saya mau beralih ke Mbak Intan dulu. Mbak Intan, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu memang yang nanya itu memang care, peduli, atau memang iseng, atau seperti apa sih Mbak sebenarnya? Ini harus dibalikin sama yang nanya ya. Karena sebenarnya motif pertanyaan ini kan macam-macam ya. Apalagi kita keluarga yang udah lama nggak kumpul. Otomatis kan mau update ya. Gimana sih misalnya ada orang saya bude atau mungkin nenek gitu ya, yang baru udah lama nggak ketemu ponakan, kan pasti kepengen tahu ya sekarang update-nya gimana, pasti saudaranya sendiri atau mungkin sepupu ya. Sebenarnya itu kayak pertanyaan-pertanyaan kapan nikah atau mungkin kapan mau punya anak, itu sebenarnya bisa dibilang sih pertanyaan yang wajar sebenarnya ya. Kan kita memang mau tahu mau tahu ini, makanya karena udah lama nggak ketemu tadi ya. Mau update aja kondisi keluarga. Masa kita keluarga sendiri nggak tahu sih sebenarnya kondisi anggota keluarga kita kayak gimana. Nah, tapi yang jadi masalah itu motifnya. Ada pertanyaan itu yang memang mau update, mau cari tahu, yang mau apa ya, maksudnya memang care, memang peduli. Tapi ada yang kadang-kadang dibumbui sama memang prasangka. Kadang-kadang malah memang ada tekanan-tekanan tertentu untuk di pertanyaan itu, malah mungkin bisa jadi perundungan bahkan dari pertanyaan itu. Jadi yang jadi persoalan lagi itu respon keduanya. Jadi ketika kita udah tanya nih, misalnya tanya misalnya kapan nikah gitu kan. Nggak tahu nih, belum, nanti kapan, baru kan pasti akan ada respon kedua, loh emang kenapa nggak mau nikah, nanti apa namanya udah tua gini kok nggak nikah, nanti gimana, soalnya masalah kesehatan, nanti nggak baik loh nikah tua-tua atau gimana. Nah sebenarnya pertanyaan respon kedua ini yang jadi masalah ya. Tapi kan mungkin ketika memang kapan mau nikah nih, belum nih bude atau belum nih eyang gitu kan, nanti mungkin kalau memang udah ada sudah siap, oh ya udah kalau gitu yang penting yang terbaik ya, itu kan beda lagi responnya dari kita penerima pertanyaan. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya hal yang wajar juga untuk ditanyakan. Cuma ya itu respon kedua itu dan motif dibalik pertanyaan itu sebenarnya. Jadi apakah itu memang tadi untuk perundungan atau justru malah mau merendahkan? Nah itu yang sebenarnya yang jadi persoalan dan menimbulkan tekanan ya untuk si penerima pertanyaan itu sendiri. Mungkin dikit nyambung ya Mas. Kadang ini menarik juga karena ada pandangan yang menilai bahwa ini tuh wujud kepedulian aku terhadap keluarga atau mungkin rekan atau teman begitu. Tapi kan kadang ya itu tadi mungkin maksud dia baik, tapi kadang kan untuk penerima pertanyaan itu ketika tidak siap dengan pertanyaan itu akan justru menjadi terganggu, ataupun ketika siap ya tadi balik lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang kadang kita sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan yang pertama, tapi ikutan-ikutannya itu yang ternyata membuat juga tidak nyaman dalam silaturahmi itu gitu ya. Nah, Mbak Intan punya tips nggak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mbak? Ada sebenarnya dua cara ya. Ketika memang kita mau ngeladenin, ya udah jawab aja lucu-lucuan gitu kan. Kan ada ya cuma ini. Ya udah emang apa misalnya apa belum nih tante, apakah kalau misalnya punya anak mau di sekolahin apa? Misalnya kan kadang-kadang kan pertanyaan kan nggak ada alasan nggak mau punya anak dulu atau nggak mau menikah kan karena emang belum siap karena mau karir gitu misalnya kan. Nah jadi kalau misalnya kayak gitu kan ya udah apa atau nih kalau misalnya mau menikah tante mau bayarin nggak gedungnya gitu kan. Saya itu kan bisa jawab lucu-lucuan gitu yang memang sebenarnya untuk memecahkan suasana aja. Tapi ada juga kalau memang nggak mau belum nih masih berproses gitu kan, doain ya gitu. Nah ada yang sebenarnya ada dua jawaban ini sih yang mungkin bisa dipersiapkan, dan mungkin ya kita harus sebagai penerima pertanyaan yang siap nggak siap pasti itu akan diajukan ya. Nah itu tuh mungkin ya memang harus direspon dengan baik. Kalau emang nggak mau menjawab itu dialihkan ke pertanyaan lain kan pasti juga ya sudahlah gitu loh. Jadi memang ya itu caranya, mau dijawab lucu-lucuan supaya memecahkan suasana atau ya udah dititikin aja gitu supaya itu ada pertanyaan berikutnya. Itu sih Mas sebenarnya. Mbak, kalau Mbak Tina sebenarnya kalau pertanyaan itu lebih sensitif kemana sih Mbak? Apakah ke generasi muda? Apakah justru ke orang-orang yang lebih dewasa? Karena kan semua tadi biasanya kena pertanyaan jebakan juga itu Mbak Tina. Iya, tadi kalau kembali ke hasil jajak pendapat sebenarnya masing-masing generasi katakanlah itu punya tantangannya masing-masing. Memang kalau dari hasil temuan jajak pendapat kami itu menarik karena misalnya generasi Z itu bilang kan ada yang menjawab tidak ada tuh hal-hal yang membuat tidak nyaman. Kalau generasi Z itu dia hanya 15% yang bilang tidak nyaman, tapi kalau generasi yang paling tua itu kan generasi baby boomers ya.
itu hampir 60% bilang bahwa tidak ada tuh pertanyaan yang membuat tidak nyaman. Ya mungkin karena mereka kan sudah selesai ya. Mereka yang nanya malah mereka yang nanya, kemudian kedua mereka sudah selesai dengan apa ya problematika kehidupan itu, sudah menikah, kemudian secara pekerjaan sudah oke, kemudian banyak hal, anak juga udah punya cucu bahkan gitu kan. Jadi tadi masing-masing punya tantangannya. Jadi generasi Z soal seputar kehidupan dan karirnya, kemudian soal pernikahan dan anak. Generasi X atau baby boomers ini yang sudah relatif mapan gitu ya. Jadi mereka santai aja dalam perkumpulan, ya memang happy. Yang mungkin memang jadi tekanan yang menarik selain mudik biasanya kan yang dipersiapkan transportasi mudik dan segala macamnya. Ternyata tadi mental juga harus disiapkan ya untuk bertemu dalam perkumpulan yang tadi silaturahmi yang sebenarnya jadi salah satu bagian yang paling dinantikan dari sebuah hari raya begitu ya, setelah mungkin setahun nggak ketemu gitu sih. Jadi masing-masing punya tekanannya sendiri gitu, Mas. Nah, Mbak Intan, gimana kita bisa siap mental ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu, karena kita kan nggak bisa mengatur orang lain akan nanya seperti apa. Sebenarnya yang siap mental ya kita harus bisa mengatur mulut kita juga ya. Jangan sampai kita yang justru jadi pelaku ya. Jadi kadang-kadang kita kan menyiapkan mental supaya kita harus terima pertanyaan itu. Tapi jangan salah, kadang-kadang kita juga ngomongin itu. Jadi mungkin kita harus perbaiki, mungkin lihat mulai dari diri sendiri dulu. Mungkin kita harus itu dulu supaya memang tidak menyakiti orang lain atau menyinggung orang lain. Yang kedua yaitu tadi ya siapkan mental, ya tadi mungkin siapkan jawaban-jawaban itu nggak masalah kok, maksudnya kalau memang nggak mau jawab ya udah alihkan ke yang lain, karena kita juga tidak bisa mengatur pertanyaan orang lain yang mungkin juga itu pasti akan ada kok, maksudnya kita pasti berkumpul kan akan seperti itu ya. Tapi ya itu sebenarnya lebih baik kan daripada kita bertanya yang justru bisa beresiko menimbulkan tekanan mental ke orang lain. Mending ini deh ngafalin velocity deh, kan itu sekarang juga ya kan, itu ya, benar-benar iya kan, daripada kita berkegiatan yang justru malah basa-basi yang sebenarnya justru malah menyakiti, mending ya udah disibukkan dengan tren-tren yang sekarang ada, justru itu malah memperkuat atau makan aja lah ya gitu. Benar. Ngobrolin itu hobi itu bisa bikin orang yang ditanya itu kapok ketemu nggak sih, Mbak? Itu juga, Mas, kadang-kadang malah justru banyak beberapa orang yang justru ogah atau nggak mau mudik itu ya karena itu, karena apalagi sekarang kan mungkin pertanyaan nggak cuma soal tadi mungkin pencapaian hidup ya, nggak cuma soal kapan nikah atau kapan punya anak. Kadang-kadang pertanyaan juga yang sensitif di masa-masa sekarang itu sekarang kerjanya apa? Ya, itu juga sebenarnya kan ada beberapa yang sebenarnya jadi beban seseorang ketika pulang tidak membawa, dalam tanda kutip ya, tidak membawa apa-apa. Itu kan juga sebenarnya juga, apalagi nih momen yang berkumpul keluarga besar yang kadang-kadang justru malah ajang menyombongkan diri dapatnya apa. Nah ini kan kadang-kadang itu yang juga pertanyaan mungkin tekanan-tekanan seperti yang sebenarnya nggak siap dan orang jadi nggak mau. Harusnya kan kumpul keluarga ini adalah ajang silaturahmi, kita saling maafkan, mempererat lagi hubungan ya. Makna itu yang harusnya kita maknai bersama gitu. Jangan sampai justru memang silaturahmi untuk mudik ini jadi kayak nggak tercapai makna itu, karena ya yang sebenarnya basa-basi yang seharusnya nggak perlu ada kok gitu loh. Gitu sih, Mas, sebenarnya. Iya betul, apalagi situasinya ini ya, banyak PHK kemarin menjelang ini pertanyaan dari hasil jejak pendapat tadi kembali lagi cukup memang salah satu yang sensitif ya, bahkan cukup tinggi juga, hampir bersaing lah dengan pertanyaan soal kapan nikah atau asmara tadi gitu. Mbak Tina, ini selain soal urusan domestik, kapan nikah, kapan nambah anak, itu sempat ada pertanyaan politik nggak? Karena kan tahun lalu kita baru aja selesai tahun politik. Ya, itu benar sih. Ini salah satu juga yang menarik dari temuan jajak pendapat kami ya. Selain tadi, ternyata yang punya beban pertanyaan-pertanyaan itu nggak cuma anak muda dan nggak cuma soal menikah begitu. Yang cukup menarik dari temuan kami adalah, kan kalau anak muda dia punya problem soal menikah, kemudian karir, sementara tadi temuannya kalau yang tua itu seperti udah selesai urusan hidupku, jadi tidak ada pertanyaan yang membuat tidak nyaman begitu kan. Tapi ternyata mereka cukup punya kesamaan kalau ditanya soal politik. Jadi ada sekitar 15% dari responden generasi Z, dan ya hampir sama, sekitar 14% responden yang dari generasi baby boomers gitu, merasa sepakat bahwa tidak nyaman ketika ditanya soal preferensi atau pilihan politik. Itu karena kita menarik ya, karena tahun-tahun politik kemarin kan seperti tahun politiknya anak muda begitu. Kita berpikir kalau
urusan politik biasanya laki-laki dan orang yang sudah tua. Ternyata anak-anak muda kita juga salah satunya melihat jadi, oh anak muda cukup concern juga ya soal politik. Dan kemarin karena kan gesekan-gesekannya cukup kuat ya, meskipun memang tidak seperti 5 tahun yang lalu begitu. Tapi ternyata soal politik ini juga menjadi salah satu pembahasan juga yang mereka merasa nggak nyaman nih ketika ditanyakan di momen-momen silaturahmi, karena kan kemarin sempat ada juga ya ketika tahun-tahun politik ada yang satu keluarga beda pilihan terus jadi konflik. Nah ini kan tadi kembali saling menyalahkan lagi kan, saling menyalahkan pilihan gitu-gitu kan. Jadi ketika momen silaturahmi tadi janganlah dibuat ada gesekan-gesekan lagi gitu. Jadi ketika silaturahmi mereka cukup kurang nyaman juga ketika ditanyakan soal preferensi politik gitu sih Mas. Jadi apa ini Mbak Intan, obrolan apa yang pas ketika kita bersilaturahmi saat Lebaran ini Mbak, biar tidak menyinggung perasaan, tidak menimbulkan gesekan, dan makna Lebaran ini makin kuat? Sebenarnya perbincangan ringan-ringan aja ya, sebenarnya nggak disalahkan kok Mas. Kalau misalnya kita mau nanya, ngupdate misalnya gimana kamu sekarang, itu nggak jadi masalah ketika memang konteksnya kita nanya untuk care ya. Jadi memang ya kan kita juga mungkin akan mau nanya, mau peduli untuk kalau memang gimana kamu sekarang, atau mungkin ada yang memang mau ngasih nasihat yang memang benar ya, itu justru memang dibutuhkan kan kadang-kadang di saat itu kumpul bersama dengan memang sudah punya pengalaman gitu ya. Cuma ya itu jangan sampai itu dibumbui dengan yang justru bisa menyakitkan, jangan sampai itu dibumbui dengan yang akhirnya menjatuhkan, malah sampai dibully, menimbulkan tekanan, jadi membanding-bandingkan dengan anaknya sendiri, kan itu kan sebenarnya kayak yang seperti itu yang sebenarnya sebaiknya dihindari. Dan mungkin ada banyak kan perbincangan-perbincangan yang mungkin lebih santai, masakan atau mungkin hobi atau yang lain yang atau velocity kita sekarang bisa ini. Jadi justru itu kan harus itu kan sebenarnya itu membangun keceriaan salah satu tren yang sebenarnya juga nggak jadi masalah, dan itu memang disiapkan jauh hari. Kadang-kadang orang ngapalin gerakan untuk nanti pas silaturahmi kita bisa buat video bareng, itu kan menyenangkan ya sebenarnya ya. Jadi ya ada banyak hal kok yang bisa memberikan menyenangkan supaya momen silaturahmi ini tetap menjadi kenangan baik. Nanti di tahun depan kita bisa ngomongin ini lagi kayak waktu tahun lalu nih kita gini-gini yuk gitu kan, justru jadi semangat lagi nih buat kumpul-kumpul lagi di tahun depan. Jadi semakin dinantikan lagi ya untuk berkumpul itu. Gitu sih Mas. Oke sahabat Kompas, sekian perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Kita tutup dengan Velocity.